Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3069 sampai bab 3070. Untuk sesaat, Ye Chong tidak tahu apakah dia seharusnya merasa beruntung telah menemukan petunjuk ke Gunung Ciyun begitu cepat, atau apakah dia harus mengagumi keterampilan heksagram Zhou Daxian untuk berkomunikasi dengan para dewa datang ke selatan. Ye Chong telah menganalisis sebelumnya bahwa fakta bahwa Chen Jiayan sangat terkenal di Mingnan membuktikan bahwa pasti ada seseorang di belakangnya. Namun, yang tidak disangka Ye Chong adalah orang di belakang Chen Jiayan sebenarnya berasal dari Gunung Ciyun. Mata Ye Chong berbinar saat mendengar kata Gunung Ciyun, tapi dia segera kembali normal. Untungnya, Chen Jiayan hanya marah dan mengabaikan Ye Chong sepenuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata kasar, Chen Jiayan pergi dengan marah. Media besar pada saat itu, dengan pandangan yang sangat kagum, menyiarkan adegan tersebut secara langsung kepada masyarakat Kuan Mingnan. Sekarang, semua orang harus mengagumi bahwa Mu Rongyan layak memimpin seluruh Mingnan Yumai, dan metodenya terlalu kuat. Tepat ketika Mu Rongyan hendak merayakan kemenangannya, Ye Chong, pahlawan terbesar di balik layar, menghilang. Ternyata Ye Chong diam-diam mengikuti Chen Jiayan sejak dia pergi. Saat ini gedung perkantoran sebuah perusahaan multinasional berada di zona pengembangan baru. Chen Jiayan sedang duduk di kantor, terlihat sangat cemas. Di atas meja di depannya ada secangkir teh panas yang baru saja dituangkan sekretaris. Chen Jiayan sedang duduk di kursi, memegang ponsel, melihat nomor di telepon, tetapi tidak memutar nomornya untuk waktu yang lama. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, mulutnya kering. Kemudian, Chen Jiayan mengambil cangkir di atas meja dan menyesapnya. Tanpa diduga, dia menyesap air panas dan membakar dirinya sendiri. Chen Jiayan dengan cepat memuntahkan air tersebut dan berulang kali mengatakan bahwa dia tidak beruntung. Kemudian, Chen Jiayan menarik napas dan akhirnya memutar nomor tersebut. Saat panggilan tersambung, sebelum ada yang berbicara, saya sudah bisa merasakan suasana yang menyeramkan. Katakan, suara di ujung telepon terdengar dingin. Chen Jiayan gemetar, lalu berkata, Tuan Cui, oh tidak, Tuan Cui, semuanya kacau. Tidak ada suara di ujung telepon yang lain. 10 detik penuh berlalu. Chen Jiayan merasa 10 jam telah berlalu. Dia tidak tahan lagi dan melanjutkan. Baiklah, Tuan Cui, jangan salahkan saya dalam masalah ini. Mu Rongyan itu terlalu licik, saya tidak tahu cara apa yang dia gunakan. Dia bahkan berpura-pura bahwa batu giok itu pembuluh darahku meledak. Itu sebabnya aku jatuh cinta padanya. Tuan Cui, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan. Chen Jiayan disela di ujung telepon yang lain, sudah cukup, kemarilah. Setelah itu suara dingin itu memberi perintah, dia menutup telepon. Chen Jiayan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia khawatir tidak ada hal baik yang akan terjadi jika dia pergi. Namun jika tidak pergi maka akan menjadi jalan buntu. Bahkan jika Anda melarikan diri dengan menggunakan cara-cara jagoan di Gunung Ciyun, menemukan diri Anda sendiri hanyalah sebuah lelucon. Memikirkan hal ini, Chen Jiayan tidak berani untuk tidak mendengarkan, dan segera memanggil sekretaris di luar. Xiao Li, isi mobilku dengan bensin. Aku akan keluar besok. Kata-kata Chen Jiayan diabaikan oleh Ye yang berdiri di koridor. Chong mendengarnya. Ternyata Ye Chong mengikuti Chen Jiayan ke gedung kantor. Chen Jiayan masuk ke kantor, dan Ye Chong datang ke koridor, dipisahkan dari kantor Chen Jiayan oleh dinding. Orang biasa tidak mendengar apapun di sini. Ye Chong mengerahkan sisa vitalitasnya dan bahkan bisa mendengar konten di telepon melalui dinding. Mendengar bahwa Chen Jiayan akan berangkat besok, Ye Chong kembali dengan puas. Ketika Ye Chong kembali ke Villa Mu Rongyan,
hari sudah sangat larut. Perjamuan perayaan perusahaan baru saja berakhir. Murong Yan terhuyung pulang dan hampir masuk bersama Ye Chong. Murong Yan meminum anggurnya, dan bau alkohol bercampur dengan wewangian di tubuhnya. Ye Chong, apakah kamu kembali? Kemana saja kamu? Kamu adalah pahlawan yang hebat. Mengapa kamu tidak ada di sini hari ini? Tanya Murong Yan. Tampaknya Murong Yan benar-benar minum terlalu banyak. Dia biasa menyebut dirinya Tuan Ye. Ye Chong berpikir dalam hati. Dia tersenyum dan berkata, ada yang harus kulakukan. Ye Chong, kenapa kamu selalu begitu misterius? Kamu selalu punya sesuatu untuk diminta. Seperti yang dikatakan Murong Yan, dia mengulurkan tangan gioknya dan menyentuh tangan Ye Chong, bahu. Murong Yan juga tidak pendek, dia memiliki kaki yang panjang dan tingginya hampir sama dengan Ye Chong. Dia memeluk Ye Chong seperti itu, dan Ye Chong merasakan tubuh berbau alkohol yang harum menekannya, dan beberapa bagian sangat elastis. Untuk sementara, Ye Chong merasa sangat nyaman didesak. Nona Murong, kamu terlalu banyak minum. Aku akan membiarkanmu masuk dan istirahat, kata Ye Chong sambil mendukung Murong Yan, berjalan ke sofa, lalu menurunkan Murong Yan. Wajah cantik Murong Yan memerah, dia mengulurkan tangannya dan berteriak, siapa yang minum terlalu banyak? Aku tidak minum terlalu banyak. Aku masih bisa minum. Ye Chong, kamu minum bersamaku. Aku bahagia hari ini. Aku masih bisa minum. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Saya ingin meminta pengasuh di rumah untuk merawat Murong Yan. Alhasil, hari ini Murong Yan merasa bahagia dan memberi pengasuhnya libur lebih awal. Pengasuhnya sudah pulang. Ye Chong tidak punya pilihan selain mengambil Murong Yan yang mabuk dan kembali ke kamar. Murong Yan merasa pusing. Tiba-tiba dadanya terasa keras, dan wajahnya menjadi semakin merah. Adapun Ye Chong, yang sedang menggendong Murong Yan, dia hanya merasakan batu giok lembut yang hangat dan harum di pelukannya, yang sangat nyaman. Dia berjalan ke kamar Murong Yan dan meletakkan Murong Yan di tempat tidur. Murong Yan memeluk lengan Ye Chong dan tidak mau melepaskannya. Ye Chong juga menghabiskan banyak usaha. Ya, tidak, aku ingin memelukmu, kata Murong Yan genit. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Sepertinya anggur Murong Yan tidak terlalu enak. Lalu, Ye Chong mengatur kaki Murong Yan dan melepas sepatu hak tinggi di kaki Murong Yan. Sepasang kaki kecil berwarna putih dan halus terlihat. Di punggung kaki yang putih terdapat sedikit bekas merah dari sepatu hak tinggi. Ye Chong menutupi Murong Yan dengan selimut, tapi Murong Yan tidak senang dan menendang selimut itu. Ye Chong juga terdiam, lalu mengambil sebotol air dan memberikannya kepada Murong Yan. Murong Yan meminum beberapa teguk, dan itu mengalir dari sudut mulutnya ke bantal. Ye Chong mengambil tisu dan menyeka mulut Murong Yan. Pada saat ini, Murong Yan meraih tangan Ye Chong dan menatap Ye Chong dengan penuh kasih. Dia membuka bibir merahnya sedikit dan bertanya pada Ye Chong, Ye Chong, menurutmu aku cantik? Ketika Murong Yan bertanya, wajah lama Ye Chong tiba-tiba memerah. Ini, tentu saja kamu cantik, kata Ye Chong. Murong Yan tersipu cerah, kalau begitu, apakah kamu menyukaiku? Wajah Ye Chong menjadi lebih merah dan dia berkata dengan cepat, Nona Murong, kamu minum terlalu banyak. Tentu saja Murong Yan minum terlalu banyak, dan orang-orang sering hanya ketika kamu minum terlalu banyak kamu akan mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu, kamu pasti menyukaiku, jika tidak, kamu tidak akan menyelinap ke tempat tidurku untuk tidur, kata Murong Yan. Wajah Ye Chong menjadi lebih merah dan dia berkata dengan cepat, baiklah, Nona Murong, kamu harus tidur sebentar, aku akan istirahat juga. Setelah mengatakan itu, Ye Chong segera melarikan diri, jika tidak, mungkin saja Murong Yan disalahkan apalagi yang harus dikatakan.
Murong Yan menghela nafas saat melihat Ye Chong berjalan keluar. Dia linglung dan tidak tahu apakah Ye Chong adalah mimpinya. Mungkin Ye Chong tidak pernah muncul sama sekali. Murong Yan merasakan sakit kepala, memejamkan mata, dan segera tertidur. Dini hari berikutnya, sinar matahari yang hangat menyinari jendela tempat tidur Ye Chong. Itu adalah hari ketiga, Ye Chong sudah menemukan petunjuk ke Gunung Ciun, dan semuanya siap tepat waktu. Ye Chong juga tidur nyenyak tadi malam, kehangatan matahari membangunkan Ye Chong. Dia menggeliat lalu bangun untuk mandi. Begitu Ye Chong berjalan ke bawah, dia melihat Murong Yan. Murong Yan mengenakan piyama merah muda, sepasang sandal putih, dan rambutnya diikat menjadi ekor kuda. Dia bangun lebih awal dari Ye Chong. Pengasuhnya tidak ada di sini hari ini dan Murong Yan secara pribadi menyiapkan sarapan untuk Ye Chong. "Anda sudah bangun, Tuan Ye? Apakah Anda tidur nyenyak tadi malam?" Murong Yan jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Ye Chong mengangguk. Murong Yan tersenyum manis dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, apakah saya minum terlalu banyak kemarin?" "Ah, tidak." Ye Chong menyentuh hidungnya. Sebelum Ye Chong selesai berbicara, Murong Yan melanjutkan, setelah minum anggur, saya mulai bertingkah gila. Saya tidak mengatakan apapun yang seharusnya tidak saya katakan, kan?" Wajah Ye Chong memerah. Melihat ke arah Murong Yan, "Sepertinya saya benar-benar lupa dengan apa yang saya katakan tadi malam." Dia juga berkata dengan cepat, "Tidak, tentu saja tidak." "Omong-omong, Tuan Ye, apakah Anda sibuk hari ini?" tanya Murong Yan. Ye Chong mengangguk, "Ya, sebenarnya, saya datang ke Mingnan untuk mencari tempat bernama Gunung Ciun." Gunung Ciun, Murong Yan tertegun dan merasa bahwa nama itu sepertinya familiar. Kemudian, dia teringat, bukankah itu tempat yang dikatakan Chen Jiayan? Ye Chong mengangguk, lalu memberitahunya tentang mengikuti Chen Jiayan kemarin. "Jadi, Tuan Ye, Anda ingin mengikuti Chen Jiayan itu ke Gunung Ciun?" tanya Murong Yan. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ya. Anda pergi ke Gunung Ciun untuk berpartisipasi dalam kompetisi?" tanya Murong Yan lagi. Ye Chong mengangguk lagi. Murong Yan berpikir sejenak. "Ini terlalu menarik, Tuan Ye, tolong bawa saya bersamamu." "Apa, itu tidak mungkin? Itu mungkin berbahaya," kata Ye Chong. Murong Yan berpura-pura centil, "Tuan Ye, bawa saja saya ke sana, oke?" Ye Chonyi menolak Murong Yan dengan benar, "Sama sekali tidak." Akibatnya, setelah makan semangkuk sarapan, Murong Yan sangat senang. Dia dan Ye Chong berangkat mencari Chen Jiayan. Pada akhirnya, Ye Chong tidak selamat dari kerja keras Murong Yan dan setuju untuk pergi ke Gunung Ciun bersama Murong Yan. Murong Yan telah bekerja terlalu keras selama periode ini karena insiden pembuluh darah giok palsu. Jadi dia keluar untuk bersantai. Ye Chong mengemudi dan berlari sepanjang jalan, dan mereka berdua segera tiba di depan pintu perusahaan Chen Jiayan. Secara kebetulan, mereka melihat Chen Jiayan baru saja keluar dari perusahaan dan masuk ke mobil bisnis hitamnya. Kemudian, Chen Jiayan melaju ke arah timur. Ye Chong kemudian melaju di belakangnya. Chen Jiayan hanyalah orang biasa yang mengemudi dengan lambat. Ye Chong bisa dengan mudah mengikuti di belakang Chen Jiayan, tidak terburu-buru atau lambat, tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Murong Yan yang duduk di kursi penumpang tampak lebih seperti sedang berlibur, makan keripik kentang, mendengarkan musik, dan mengagumi pemandangan di luar mobil. Jarak dari Mingnan ke Gunung Ciun seharusnya sangat jauh. Jika tidak, Chen Jiayan tidak akan mengisi tangki terlebih dahulu. Setelah berkendara lebih dari 2 jam, mobil telah meninggalkan Mingnan dan melaju kencang di jalan raya. Tidak banyak mobil di jalan, langit cerah, jarak pandang sangat bagus, Anda bisa melihat jalan memanjang hingga ke Cakrawala. Ada pepohonan rapi yang ditanam di kedua sisi jalan,
dengan dahan dan dedaunan yang rimbun, serta petak-petak hijau. Kawanan burung akan terbang turun dari pepohonan dari waktu ke waktu dan mematuk makanan di tanah. Melalui celah-celah pepohonan, terlihat hamparan hijau di kejauhan. Sesekali terlihat kolam besar yang memantulkan sinar matahari dan menimbulkan ombak. Murong Yan sedang dalam suasana hati yang baik dan menyenandungkan sebuah lagu. Mobil telah melaju di jalan selama lebih dari 3 jam. Jika Ye Chong menyetir sendiri, hanya 1 jam saja sudah cukup. Kecepatan Chen Jiayan juga tidak lambat, dan dia jelas sangat cemas. Semakin jauh kami berkendara ke timur, semakin jauh jalannya, hingga setengah jam kemudian, jalan berakhir dan mobil sampai di pegunungan. Mobil Chen Jiayan memiliki performa yang baik dan mampu melaju dengan mulus di tanah berpasir dan berlumpur. Mobil sport Murong Yan agak buruk, tapi dengan Ye Chong yang mengendarainya, tidak ada masalah. Namun, Ye Chong tidak berani mengikuti terlalu dekat sekarang. Karena tempat ini terlalu terpencil, kecuali 2 mobil mereka tidak ada kendaraan lain. Kedua mobil itu melaju satu demi satu hingga mobil tersebut tidak dapat lagi dikendarai, lalu mereka turun dari mobil. Saat ini, mereka telah mencapai kedalaman pegunungan. Melihat sekeliling, ada gunung-gunung di depan kami, silih berganti, dan gunung-gunung di kejauhan masih diselimuti asap. Setelah Chen Jiayan turun dari mobil, ia justru mengeluarkan mobil penyeimbang dari bagasi mobil. Kemudian, dia naik ke mobil penyeimbang dan terus bergerak maju. Walaupun keseimbangan mobil jauh dari kendaraan bermotor, namun tetap jauh lebih cepat dibandingkan manusia. Ini adalah sesuatu yang Ye Chong tidak duga. Dia bilang tidak apa-apa, tapi bagaimana Murong Yan bisa mengejar mobil penyeimbang di sini? Dan tidak aman menempatkan Murong Yan di sini. Ye Chong berpikir sejenak dan tidak punya pilihan selain menggendong Murong Yan di punggungnya dan terus mengikuti Chen Jiayan. Ketika Murong Yan mendengar ini, dia tertegun. "Apa, kamu menggendongku?" "Ya, aku juga tidak ringan. Tidak apa-apa jika kamu menggendongku beberapa langkah, tapi jika kamu ingin mengikuti keseimbangan mobil, itu tidak baik." Ye Chong terkekeh, sambil tersenyum. "Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya." Kemudian, Ye Chong menggendong Murong Yan di punggungnya dan terus mengikuti Chen Jiayan di pegunungan. Setelah mengikuti selama setengah jam, Ye Chong menggendong Murong Yan di punggungnya tanpa menarik napas. Murong Yan memandang Ye Chong dengan heran, berpikir bahwa Ye Chong terlalu kuat secara fisik. Namun kini Ye Chong hanya merasakan kelembutan menekan tubuhnya. Perhatiannya sudah lama teralihkan, dan jarang sekali ia tetap rasional dan mengikuti Chen Jiayan. Baru setelah hari semakin larut dan matahari terbenam muncul, Chen Jiayan berhenti di kaki gunung. Kini, tak perlu dikatakan lagi bahwa Ye Chong juga dapat melihat bahwa gunung ini adalah Gunung Ciyun yang ia rindukan. Kata Gunung Ciyun memang sesuai dengan namanya. Puncak gunung ini setinggi awan, dikelilingi kabut yang semuanya terserap ke dalam tubuh gunung. Seolah-olah gunung ini adalah magnet, dan awan serta kabut di sekitarnya adalah besi, yang terus-menerus tertarik ke gunung tersebut. Saat matahari terbenam, cahaya merah keemasan menyinari awan dan kabut di sekitarnya, memberikan lapisan merah keemasan pada Gunung Ciyun. Dengan latar belakang warna ini, Gunung Ciyun tampak semakin seram dan misterius. Saat Ye Chong dan Murong Yan sedang mengagumi pemandangan indah Gunung Ciyun, Chen Jiayan sudah mulai mendaki gunung dengan susah payah. Setelah itu, Ye Chong dan Murong Yan mulai mendaki tanpa terburu-buru. Setelah merangkak di punggung Ye Chong selama hampir 1 jam, kondisi Murong Yan sangat baik dan memiliki banyak kekuatan. Dan Ye Chong tentu saja tidak menjadi masalah. Jika kedua orang itu tidak sengaja menekan kecepatannya, mereka akan melampaui Chen Jiayan di depan. Bersambung.